Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita pagi ini dengan judul, Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Dan ayat Alkitab Markus 2 ayat 17. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekali lagi. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun, hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang, tetapi selama waktu ini ia mempelajari firman dan pekerjaan Allah dan menolong, mengajar, orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasih-Nya, ada kerinduan untuk bekerja bagi Dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang atau yang bernasib malang harus dihargai. Bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri, oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa, dan di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita. Keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini, usaha-usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, bahwa Kristus datang untuk memanggil orang yang berdosa. Memang saudara, tujuan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, adalah untuk menolong kita. Sama seperti seorang yang jatuh ke dalam sumur. Maka untuk menolong dia, kita harus beradaptasi dengan sumur itu. Maka Yesus beradaptasi dengan kehidupan kita untuk menolong kita yang berada di jurang dosa. Dan Dia mati untuk kita, mengangkat kita untuk menyelamatkan kita. Sekarang panggilan kepada kita, maukah kita terlibat di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa, di mana kita menjadi agen-agen, menjadi juru kabar Tuhan, menjadi ambasador di mana saja kita berada. Melalui apa?
melalui kehidupan kita setiap hari, melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita. Lewat kehidupan kita, orang bisa mengenal siapa Yesus. Dan bukan cuma mengenal siapa Yesus, tetapi mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya pekabaran pada pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pagi di pagi ini. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, menuntun kami, pelihara kami hingga di pagi ini. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan kiranya akan memberkati dalam setiap rencana hidup, dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi. Biarlah kasih-Mu selalu menuntun kehidupan kami semua. Hamba juga berdoa untuk setiap usulan doa terkait dengan hari ulang tahun, terkait dengan sakit penyakit yang dialami, terkait dengan pergumulan setiap waktu. Tuhan kiranya akan turut campur tangan, dan pendengar renungan pagi ketika mendengarkan pekabaran setiap pagi akan dikuatkan, menuntun kehidupan kami semua setia kepadamu hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah kiranya pekabaran firman Tuhan menjadi bagian kita semua. Dan sampai jumpa besok. Shalom.